Interaksi di Stira, we are never give up. Yeay! Semuanya semangat belajar matematika? Semangat dong. Nah, kemarin terakhir kita belajar tentang pembulatan. Nah, pembulatan itu kita pelajari gunanya untuk mempermudah kita saat membacakan atau menyebutkan bilangan. Misalkan bilangannya terlalu panjang nih, 2,567 misalkan. Nah, kita bisa langsung kalau pakai pembulatan jadinya 3, bisa kita langsung sebutkan 2,567 itu dibulatkan jadi 3. Nah, seperti itu ya. Itu kalau pembulatan untuk menentukan cara menyebutkan bilangan. Nah, sekarang ada level yang lebih tinggi dari pembulatan nih. Jadi, pembulatan kita sudah tahu, sudah paham. Sekarang kita naik level. Yuk, namanya penaksiran. Nah, penaksiran adalah level yang lebih tinggi dari pembulatan. Kok bisa levelnya lebih tinggi? Kenapa? Karena untuk melakukan penaksiran kita harus tahu dulu pembulatan. Nah, sebelum ke gimana sih cara menentukan penaksiran, nah, kita bahas dulu penaksiran. Dari katanya nih, asal katanya adalah taksir atau artinya memperkirakan. Nah, jadi saat kita menaksir itu bukan bilangan yang sebenarnya, bukan hasil yang sebenarnya, tapi kita perkirakan kira-kira berapa nih. Kira-kira itu berarti sekitar ya, belum tentu tepat, tapi dikira-kira aja. Nah, apa sih yang dikira-kira? Tentunya bilangan dong. Hubungannya dengan pembulatan apa, Miss? Kenapa dia level lebih tinggi dari pembulatan? Nah, jadi gini, pembulatan itu hanya berlaku untuk satu bilangan ya. Misalkan 12, kita bulatkan ke puluhan terdekat jadi 10. Udah bilangan itu aja. Tapi kalau penaksiran ini berhubungan dengan operasi hitung. Misalkan 12 yang tadi mau kita tambah dengan 59. Misalkan nih, kalau dalam waktu yang mepet sedikit, kita harus cepet-cepet hitung. Bingung nih, 12 tambah 59, aduh berapa ya, 2 tambah 9, ya lama. Mendingan kita bulatkan dulu, nanti hasilnya ditaksir. Gini, 12 dibulatkan jadi 10, 59 dibulatkan jadi 60. Nah, baru kalau 10 tambah 60 langsung jawabannya 70. Lebih cepat ya menghitungnya. Nah, jadi pas yang tadi kita hitung 10 tambah 60 itu adalah proses penaksiran. Hasil dari taksirannya adalah 70. Nah, hasil aslinya tuh gak akan jauh dari 70. Gitu maksudnya penaksiran. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham tentang perbedaan pembulatan dan penaksiran, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Diingat-ingat, boleh sambil ditulis ya. 23 ditambah 18. Aduh, hasilnya berapa ya? Supaya lebih cepat, gimana kalau kita bulatkan aja supaya hasilnya bisa kita taksir. Oke deh, yuk kita bulatkan. Tara! Nah, ini dia kalau sudah kita bulatkan ke puluhan terdekat ya. 23 karena 3-nya lebih kecil dari 5 jadi turun, jadi tetap 20, ininya nggak berubah puluhannya. Lanjut 18, karena 8-nya lebih dari 5 berarti dia naik, berarti satunya berubah jadi 20. Kalau udah kayak gini, 20 tambah 20 kita taksir aja hasilnya langsung 40. Lebih cepat bukan menghitungnya? Lebih gampang ya kalau pakai penaksiran. Nah, penaksiran ini biasanya kita gunakan kalau sedang ke supermarket nih. Ke supermarket kan kita nggak langsung bayar ya. Nanti bayarnya di kasir, kita bawa keranjang dulu. Kita masukin, ambil barang yang kita butuhkan. Nah, saat mengambil barang yang kita butuhkan, misalkan harganya tuh rumit nih disebutkannya 19.599. Siapa yang pernah lihat harga kayak gitu ujungnya 99. Nah, 19.599 bulatkan aja lah sekitar berapa ya? Jadi 20.000, kita anggap aja 20.000. Nah, kita masukin nih, 20.000, uangku 100.000 masih cukup. Oke, kita tambah kebutuhan yang lain. Nah, kebutuhan yang lain juga gitu, harganya kita bulatkan dulu. Biasanya kalau untuk harga itu dibulatkannya ke atas. Nah, kalau supaya uang kita nggak kurang, kalau dibulatkan ke bawah harganya 5.500, kita bulatkan jadi 5.500-nya siapa yang mau bayar? Nah, ya kan, jangan sampai uangnya kurang. Kalau untuk harga dibulatkannya ke atas ya, ingat. Nah, kalau misalkan udah nih kita bulatkan terus, kita taksir hasilnya dijumlahkan.
ini udah sekitar 90.000 nih, oke stop, jangan sampai lebih dari 100.000, nanti nggak cukup pas di kasir. Nah, kalian bisa memperkirakan kapan kalian harus berhenti belanja. Nah, itu salah satu fungsi dari penaksiran. Oke, bermanfaat sekali ya untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa bantu juga orang tua nanti saat misalkan kita ikut ke supermarket belanja bulanan yang banyak. Nah, kita bisa bantuin sambil ngitung, ditaksir aja, nggak usah dijumlahin ratusan rupiahnya ya. Oke, menyenangkan sekali ya. Kalau gitu kita mau latihan setelah ini, ditunggu soalnya ya. Oke, bye.